Selamat pagi pemirsa. Halo pemirsa, selamat pagi. Dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rini Reski dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarin. Nah pemirsa, ini dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan berbagai informasi terkait dengan berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Baik, kita awali berita pada pagi hari ini dari anggota Balik DPR RI yang mengusulkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat klausul setiap asuransi ketenagakerjaan memiliki kantor perwakilan di negara-negara tujuan pengiriman PMI. Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PMI merupakan salah satu RUU dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Anggota Balik DPR mengusulkan RUU Perlindungan PMI memuat klausul setiap asuransi ketenagakerjaan memiliki kantor perwakilan di negara-negara tujuan pengiriman PMI. Muazzim Akbar mengungkapkan, selama ini PMI sering mengalami kesulitan saat ingin memperpanjang kontrak asuransi ketenagakerjaan karena tidak adanya kantor perwakilan asuransi ketenagakerjaan di negara tempat PMI bekerja. Keberadaan kantor perwakilan tersebut sangat diharapkan dan dinantikan untuk mempermudah PMI mengurus administrasi perpanjangan sehingga PMI tidak harus kembali ke Indonesia. Kalau PMI itu nanti mau memperpanjang kontraknya, misalnya 3 tahun, 4 tahun, dia mau perpanjang kemana? Masa dia mau balik ke rumah dulu gitu. Nah inilah yang terjadi, makanya nanti ada persyaratannya. Kita harapkan nanti dengan keluarnya revisi Undang-Undang 18/2017 ini, kita harapkan nanti ada peraturan, ya turunannya peraturan pemerintah yang mengatur tentang harus ada perwakilan dari asuransi yang bersangkutan yang memberikan perlindungan kepada PMI. Jadi kalau PMI itu mau memperpanjang kontrak, mau sampai 5 tahun, 6 tahun di luar negeri, mereka bisa memperpanjang asuransinya di negara penempatan atau di negara di mana mereka bekerja. Dalam Undang-Undang Perlindungan PMI tercantum, PMI mendapat perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Melalui revisi Undang-Undang Perlindungan PMI, Muazzim Akbar mendorong asuransi ketenagakerjaan swasta diberi kesempatan ikut memberikan perlindungan terbaik bagi para PMI yang bekerja di luar negeri. Ken dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI menekankan keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi terobosan mengatasi keterbatasan fiskal melalui entitas bisnis dan juga investasi. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Anggota DPR RI mendorong BPI Danantara mampu meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri naik secara signifikan. Menurut anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Khalid, keberadaan BPI Danantara menjadi terobosan mengatasi keterbatasan fiskal melalui entitas bisnis dan investasi. Dengan konsep Sovereign Wealth Fund akan mampu meningkatkan investasi di dalam maupun luar negeri. Dengan membaiknya investasi di dalam negeri akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan kerja baru di dalam negeri. Menjadi leverage, daya ungkit mendatangkan investasi yang jauh lebih besar dari yang saat ini ada. Selain peningkatan investasi adalah untuk pembangunan, ya kan? Investasi tujuannya adalah untuk pembangunan. Dan untuk sustainability dari pembangunan investasi itu diperlukan juga bagaimana memanage agar investasi itu tidak loss. Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Fernando Ganinduto mengatakan, pembentukan BPI Danantara merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia bergerak lebih cepat untuk mencapai target 8%. Pengelolaan dana dan aset oleh BPI Danantara diharapkan berjalan transparan dan akuntabel sehingga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Kerjanya kan sama gitu, sama-sama investasi gitu. Jadi menurut saya sangat optimis bahwa Danantara ini akan menjadi sukses karena selain ini juga program yang bagus, ini juga dilakukan oleh orang-orang yang sangat kompeten. Itu penting sekali. Sangat profesional, sangat ahli di bidangnya. Jadi insya Allah kita optimis bahwa Danantara akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyoroti tingginya kasus pidana yang melibatkan anak-anak di Provinsi Kalimantan Barat. Kami akan hadirkan informasinya tentunya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09.
dibentuklah badan baru namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Diharapkan akan semakin banyak aspirasi yang bisa masuk ke DPR RI yang selama ini sebetulnya sudah ada. Badan aspirasi ini mewakili DPR seperti itu. Jadi bukan lagi bicara fraksi mana nih yang nemu ini atau anggota mana nih yang bisa nih, nggak bisa begitu. Sebagian komen masyarakat juga, loh bukannya anggota dewan itu tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi gitu ya. Memastikan jika aspirasi itu seharusnya diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Berarti full mitra dari Badan Aspirasi Masyarakat ini benar-benar masyarakat. Benar-benar masyarakat. Artinya masyarakat tetap harus bersuara. Kenapa? Karena ketika masyarakat bersuara ini tambah kuat. Fungsi pengawasan DPR-nya berjalan, kemudian kanal aspirasinya dibuka, masyarakatnya juga terus-menerus mengingatkan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menekankan tingginya kasus pidana yang melibatkan anak-anak di Kalimantan Barat. Penyelesaiannya harus mengutamakan pendekatan restoratif justice. Tingginya kasus pidana yang melibatkan anak-anak di Provinsi Kalimantan Barat menjadi atensi Komisi 3 DPR RI. Berdasarkan data Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat, sepanjang tahun 2024 terdapat 163 kasus yang melibatkan anak-anak. Anggota Komisi 3 DPR RI Widya Pratiwi meminta seluruh jajaran kepolisian daerah Kalimantan Barat untuk aktif dan sinergi dalam menyelesaikan kasus terkait anak dengan mengutamakan pendekatan restoratif justice. Hal ini bertujuan agar anak-anak tetap mendapatkan hak dan pengawasan hukum, serta memastikan anak berkonflik tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Saya menghimbau untuk dilakukan secara restoratif justice, sehingga anak itu juga merasa ada kenyamanan, dan tentu hak-hak anak ini untuk bisa sekolah bisa dilanjutkan, dan tentu yang masih harus kita perhatikan adalah supaya anak-anak ini bisa bersama-sama dengan keluarganya. Saya sangat yakin dengan kinerja Polda Kalimantan Barat dengan beberapa program-program kerjanya yang responsif, ada koordinatif dan solutif, tentu itu sesuai apa yang diharapkan masyarakat. Diketahui kasus yang melibatkan anak-anak di Kalimantan Barat antara lain adalah kasus kekerasan seksual yang mencapai 63 kasus, soal hak asuh anak dan perlindungan pendidikan, serta kasus anak berkonflik hukum. Komisi 3 DPR RI berharap kasus terkait anak di Kalimantan Barat dapat terus diberikan pendampingan dan pembinaan guna memastikan anak tetap mendapat hak perlindungan. Dari Kalimantan Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke anggota Komisi 12 DPR RI menghimbau seluruh kepala daerah untuk proaktif berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga untuk memastikan tidak ada kelangkaan solar Pertalite dan juga gas LPG 3 kg yang dapat mengakibatkan antrian. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan, Komisi 12 DPR RI memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan gas LPG 3 kg dapat terdistribusi dengan baik dan tidak mengalami kelangkaan maupun kenaikan harga yang signifikan. Anggota Komisi 12 DPR RI Syarif Fasya menyampaikan, berdasarkan laporan Pertamina Patraniaga dan BPH Migas, terdapat peningkatan target penyaluran BBM yakni solar dan Pertalite. Ia berharap BBM yang telah disiapkan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat baik menjelang bulan Ramadan maupun saat memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sementara terkait gas LPG bersubsidi, Pertamina Patraniaga sudah menjamin ketersediaannya dan tidak akan mengalami kelangkaan. Ada peningkatan, targetnya ada peningkatan. Tetapi biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu pemakaian solar itu di bawah dari target yang telah ditentukan. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini nanti menjelang Ramadan maupun Idul Fitri nanti
dari target yang sudah kita siapkan nanti tidak sebanyak itu digunakan lagi nanti ya. Itu yang pertama. Kedua juga terkait dengan LPG 3 kilo juga Petroniaga sudah menjamin bahwa tidak akan ada kelangkaan. Kalau ada antrian gas 3 kilo di tempat masing-masing, maka cepat laporkan koordinasi Dinas Perindak atau langsung telepon Pertamina setempat. Lebih lanjut, Syarif Fasya menghimbau seluruh kepala daerah untuk proaktif berkoordinasi dengan Pertamina Patraniaga untuk memastikan tidak ada kelangkaan solar, pertalite, dan gas LPG 3 kg yang dapat mengakibatkan antrian. Harapannya, masyarakat dapat memperoleh akses BBM dan gas bersubsidi dengan mudah. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Komisi 12 pemirsa, dan di sini Komisi 12 DPR RI menekankan mekanisme pendistribusian gas LPG harus diawasi dan juga dievaluasi secara ketat agar tidak terjadi oversupply menjelang Ramadan. Anggota Komisi 12 DPR RI Mukhtarudin memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas LPG baik subsidi maupun non-subsidi guna menunjang kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Menurut Mukhtarudin, berdasarkan pengawasan Komisi 12 DPR RI, diperkirakan stok BBM dan gas LPG jelang Ramadan dapat mencukupi. Namun pendistribusian BBM maupun gas LPG perlu mendapatkan perhatian serius oleh Pertamina. Menurutnya, potensi terjadinya cuaca buruk perlu diantisipasi karena dapat menghambat pendistribusian BBM dan gas LPG khususnya ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Stok dalam artian stoknya itu cukup baik yang subsidi maupun yang non subsidi ya. Baik BBM maupun LPG ya. Oleh karena itu tentu ini tetap kami awasi terutama dalam distribusinya. Artinya dalam hal ini distribusi harus memperhitungkan sekarang ini kan lagi perkiraan daripada BMKG cuaca kan tidak begitu bagus ya. La Nina ini curah hujan tinggi dan potensi bencana juga cukup tinggi ya. Oleh karena itu tentu Pertamina ya sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan distribusi ini agar betul mengantisipasi jangan sampai nanti ada hambatan distribusi, hambatan transportasi sehingga mengganggu pasokan khususnya daerah-daerah 3T. Mukhtarudin juga menekankan mekanisme pendistribusian gas LPG harus diawasi dan dievaluasi secara ketat untuk memastikan ketersediaannya dan tidak terjadi oversupply. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI berkomitmen memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat menjelang Ramadan. Namun pengawasan ini harus diikuti dengan aksi nyata dari eksekutif para kestabilan, maksud kami agar kestabilan harga pangan tidak sekedar menjadi janji belaka. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan tentunya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Kita kembali di TVR 09. Fenomena permainan harga bahan pangan jelang Ramadan menjadi sorotan dari DPR RI. Dan pemirsa, semestinya stabilitas pangan menjadi prioritas utama pemerintah, bukan hanya menjelang Ramadan, tetapi juga dalam jangka panjang. Nah, untuk itu saksikan liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, Komisi 4 DPR RI kembali menegaskan komitmennya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Berbagai kunjungan ke pasar tradisional dan modern telah dilakukan guna mengidentifikasi potensi masalah. Namun, pengawasan ini harus diikuti dengan aksi nyata dari eksekutif agar kestabilan harga pangan tidak sekedar menjadi janji belaka. Dari hasil peninjauan di Semarang dan Yogyakarta, ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas seperti cabai dan santan kelapa. Sementara di Solo, pasokan beras SPHP terpantau langka. Temuan ini menandakan pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan permintaan menjelang Ramadan. Di pasar kita ingin mengetahui harga-harga dan stok bahan pangan yang ada di Jogja ini, apakah jangan sampai nanti bergejolak pada saat Ramadan nanti gitu ya. Kita mudah-mudahan aman, dan tadi kita lihat kelihatannya aman. Tadi yang naik cuma harga cabai aja, mudah-mudahan nanti di masuk bulan Ramadan ini harganya sudah turun. Fenomena permainan harga yang dapat merugikan masyarakat juga menjadi sorotan DPR RI. Semestinya, stabilitas pangan menjadi prioritas utama pemerintah bukan hanya menjelang Ramadan, tetapi juga dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan stok pangan tersedia dan harga tetap stabil agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Menjelang bulan Ramadan, alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Pasar Johar, kita melihat bahwa bahan-bahan atau sembako ini cukup tersedia dan harganya masih stabil. Nah, mudah-mudahan ini tidak hanya sementara, terus berlangsung sampai dengan pasar ini terus berkembang dan masyarakat bisa menikmati pasar ini dengan barang yang tersedia, kemudian harganya juga memenuhi harapan masyarakat semuanya. DPR RI tidak sekedar melakukan pengawasan, tetapi juga mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas terhadap praktek spekulasi dan penimbunan bahan pangan. Jika pemerintah tidak segera bertindak, potensi permainan harga bisa semakin tidak terkendali dan merugikan rakyat kecil. Kasus kelangkaan beras SPHP di Solo menunjukkan bahwa distribusi bahan pangan masih bermasalah. Terlebih, penyebab keterlambatan distribusi ini bukan oleh stok yang menipis, melainkan karena belum terbitnya surat penugasan dari Badan Pangan Nasional. Jika macetnya koordinasi antar instansi semacam ini tidak segera diperbaiki, bukan tidak mungkin lonjakan harga akan semakin parah dalam beberapa pekan ke depan. Jadi kalau kita lihat seperti tadi SPHP kosong karena memang tidak ada, tapi beras yang lain ada. Ya. Nah, saya kira nanti kepada Bulog mungkin agak bisa lebih ditingkatkan pasokan SPHP karena itu yang banyak diminati masyarakat. Ketersediaan daging, ketersediaan beras, ketersediaan minyak goreng juga bagus tadi minyak kita. Saya kira harganya juga masih dalam batas di bawah HET, walaupun ya mereka harus ngambil sendiri ke pasar gede dalam hal ini. Saya kira itu mekanisme sudah berjalan selama ini. Ada juga yang di-store oleh supplier. Mereka sudah seperti hari-hari biasa mereka sudah berjalan. DPR RI telah menjalankan tugasnya dengan mengawasi langsung kondisi pasar, mengumpulkan data dari pedagang, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Kini, giliran eksekutif untuk bertindak. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban dari ketidaksiapan kebijakan pangan yang berulang setiap tahunnya. Pemerintah harus segera memastikan distribusi pangan berjalan lancar, menindak tegas pelaku spekulasi,
serta menguatkan koordinasi antar instansi. Hal itu karena stabilitas pangan bukan sekedar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut kesejahteraan rakyat dan stabilitas sosial. Pemirsa, tradisi atau budaya merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh suatu kelompok, diwariskan dari generasi ke generasi, dan tentunya memiliki makna yang mendalam. Dan salah satu tradisi unik di Indonesia yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam menyambut bulan suci Ramadan yaitu padusan. Seperti apa keunikan tradisi ini? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dibentuklah badan baru, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Diharapkan akan semakin banyak aspirasi yang bisa masuk ke DPR RI, yang selama ini sebetulnya sudah ada. Badan aspirasi ini mewakili DPR, seperti itu. Jadi bukan lagi bicara fraksi mana nih yang nemuin nih, atau anggota mana nih yang bisa nih, nggak bisa begitu. Sebagian komen masyarakat juga, loh bukannya anggota dewan itu tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi gitu ya. Memastikan jika aspirasi itu seharusnya diperjuangkan, ya harus diperjuangkan. Berarti full mitra dari Badan Aspirasi Masyarakat ini benar-benar masyarakat. Benar-benar masyarakat. Artinya masyarakat tetap harus bersuara. Kenapa? Karena ketika masyarakat bersuara ini tambah kuat. Fungsi pengawasan DPR-nya berjalan, kemudian kanal aspirasinya dibuka, masyarakatnya juga terus-menerus mengingatkan. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang tradisi padusan nih, yang sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Majapahit, tentunya tradisi ini terus dilestarikan hingga kini sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Dan selain menyucikan atau membersihkan jiwa dan raga jelang bulan Ramadan, padusan juga memiliki makna mendalam, yaitu sebagai media untuk merenung dan introspeksi diri dari berbagai kesalahan yang dibuat pada masa lalu. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan tradisi padusan, ritual introspeksi diri menjelang Ramadan pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Hai pemirsa setia TVR Parlemen. Ramadan selalu menjadi bulan yang dinanti oleh umat muslim. Bulan yang penuh keberkahan dan selalu dimeriahkan dengan berbagai panganan khas Ramadan serta berbagai tradisi. Ada banyak sekali tradisi jelang Ramadan yang dilakukan di Indonesia. Intips kali ini akan membahas salah satunya, yakni tradisi padusan. Beberapa dari pemirsa pasti asing dengan kata padusan. Sebab padusan berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata adus yang berarti mandi. Meski berarti mandi, tradisi padusan bukan hanya sekedar membersihkan diri, melainkan sebuah simbol penyucian lahir dan batin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Umumnya, masyarakat Jawa melakukan padusan dengan berendam atau mandi di sumber mata air alami. Padusan biasanya dilakukan sehari menjelang Ramadan, tepatnya mulai siang hingga sore hari. Tradisi padusan sudah ada di zaman Kerajaan Majapahit,
dilakukan oleh kalangan bangsawan dan priai. Padusan lalu diadopsi oleh Wali Songo sebagai waktu yang tepat untuk mengintrospeksi diri. Makna padusan bagi umat Muslim Jawa sendiri berarti membersihkan diri dari segala hal yang tidak baik sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan suci. Dan bila ditelaah lebih jauh, padusan memiliki makna yang mendalam sebagai media merenung dan introspeksi diri atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Hingga saat ini, tradisi ini masih terus berkembang dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia yang dilestarikan oleh masyarakat Jawa. Kini, padusan telah mengalami sedikit pergeseran nilai dan tata cara pelaksanaannya. Awalnya, padusan dilakukan seorang diri dengan berendam diri di sumber mata air yang tenang dan sunyi. Namun, kini padusan dapat dilakukan beramai-ramai di suatu mata air. Tradisi ini kemudian berubah menjadi objek wisata padusan. Keunikan tradisi ini tentunya mampu menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Di beberapa daerah, padusan menjadi daya tarik wisatawan untuk mencoba sekaligus menikmati keindahan alam di sekitar sumber mata air. Beberapa lokasi yang sering digunakan untuk tradisi padusan secara massal yakni Umbul Pajangan, Desa Pendowo Harjo Sleman, Sendang Kelangkapan, Desa Margolui Seyegan, serta Sendang Ngepas Lor. Setiap lokasi padusan memiliki histori dan keindahannya masing-masing. Padusan merupakan warisan budaya luhur yang mengandung nilai-nilai sosial yang kuat, yaitu solidaritas dan toleransi. Masyarakat Jawa percaya dengan melestarikan tradisi padusan, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, akan tetapi turut serta dalam memperkuat identitas bangsa. Menarik ya pemirsa? Kira-kira apalagi ya tradisi Ramadan di daerah lain di Indonesia? See you in the next episode. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 27 Februari 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Republik Indonesia membahas isu-isu strategis. Nah, lalu pada pukul 2 siang nanti, ini akan ada rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Investasi atau LPI membahas laporan kinerja tahun 2024. Dan tentunya pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya Rina Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.